Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 menampilkan hasil diskusi kami tentang uji chi-square. Untuk pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Arsita Indah Wahyuni, selanjutnya Chris Egi Natama Pardede, selanjutnya saya sendiri Fadila Dwiza Putri, Istirano Fadriana, dan Mario Fatma Jeronimo. Untuk materi pertama yaitu uji chi-square 2 sampel. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bebas atau independen. Pengujian hipotesis komparatif untuk menguji ada tidaknya persamaan atau perbedaan nilai-nilai variabel yang ada pada 2 sampel untuk diberlakukan dalam populasi atau tidak. Terdapat beberapa aturan umum yang biasa digunakan. Yang pertama, sampel besar dari 40. FH tidak ada syarat, gunakan koreksi atas. Yang kedua, bila sampel berada di antara 20 sampai 40, maka semua FH besar sama dari 5. Terakhir, bila FH kecil sama dari 5, maka gunakan uji Fisher-Exact test. Prosedur pengujian chi-square. Pertama, tentukan H0, H alternatif, dan alfa. Yang kedua, pengujian hipotesis menggunakan tabel kontingensi 2x2 di mana DK-nya B-1 dikali K-1. Pola tabelnya terdapat di layar. Yang ketiga, tentukan keputusan hipotesis dan kesimpulan, di mana bila chi-square hitung kecil dari chi-square tabel alfa, maka gagal tolak H0. Atau bila chi-square hitung besar sama dari chi-square tabel alfa, maka tolak H0. Dalam diskusi ini kami menampilkan beberapa contoh soal yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu sebagai berikut. Contoh soal yang pertama yaitu untuk jumlah sampel lebih dari 40. Soalnya, ujilah apakah ada perbedaan proporsi orang yang sakit diare dan tidak sakit diare berdasarkan pernah atau tidaknya meminum es buah. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Adapun datanya telah ditampilkan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita menentukan hipotesis. Adapun hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan proporsi orang yang sakit diare dan tidak sakit diare berdasarkan pernah atau tidaknya meminum es buah. Sedangkan hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan proporsi orang yang sakit diare dan tidak sakit diare berdasarkan pernah atau tidaknya meminum es buah. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan yaitu alfa 5%. Pada soal ini diketahui bahwa kita menggunakan tabel kontingensi 2x2 dengan derajat bebas sebesar 1. Adapun statistik ujinya yang telah ditampilkan seperti di layar, didapatkan bahwa chi-square hitung sebesar 0,4809. Selanjutnya yaitu kriteria uji. Gagal tolak H0 jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, yakni chi-square tabel yang digunakan adalah chi-square dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 1.
Untuk nilai chi-square tabel diperoleh 3,841. Keputusan, gagal tolak H0 karena chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, yakni 0,4809 lebih kecil dari 3,841, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi orang yang sakit diare dan tidak sakit diare berdasarkan pernah atau tidaknya meminum es buah. Selanjutnya untuk contoh soal N-nya lebih besar 20 dan lebih kecil dari 40. Soalnya diketahui suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan membaca yang menerapkan teknologi baru berbeda dibandingkan yang tidak menerapkan teknologi baru. Sekelompok petani telah diselidiki, hasilnya adalah sebagai berikut. Datanya dapat dilihat pada tabel yang disajikan. Pertanyaannya, uji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan kemampuan membaca yang menerapkan teknologi baru dibandingkan yang tidak menerapkan teknologi baru. Penggunaan uji chi-square dengan taraf signifikansi 0,05. Masuk dalam penyelesaiannya, pertama penentuan hipotesis, di mana hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan kemampuan membaca yang menerapkan teknologi baru dibandingkan yang tidak menerapkan teknologi baru. Dan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan kemampuan membaca yang menerapkan teknologi baru dibandingkan yang tidak menerapkan teknologi baru. Tingkat signifikansi telah ditetapkan pada soal tadi, yaitu alfa sebesar 0,05. Dari tabel tersebut dapat diketahui barisnya itu adalah 2 dan kolomnya itu adalah 2. Jadi untuk mendapatkan nilai dari derajat bebasnya itu yaitu baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1, sehingga dapat hasilnya 1. Masuk dalam pengujian statistik, pertama kita menentukan nilai dari EIJ-nya. Nilai dari EIJ-nya hasilnya dapat dilihat dari tabel, di mana untuk E11 yaitu hasilnya diperoleh dari jumlah kategori tidak mampu membaca atau buta huruf dikalikan dengan kategori penerapan pengaruh teknologi baru, yaitu 20, dibagi dengan jumlah dari seluruh sampel, sehingga didapatkan E11-nya sama dengan 10. Begitu juga sedemikian pada E12, E21, dan E22. Masuk dalam rumus uji chi-square-nya, di mana dari rumus tersebut dapat dimasukkan hasil-hasil yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan uji chi-square-nya itu adalah 1,35. Dan chi-square pada tabel yaitu dengan derajat bebas 0,05, derajat bebas 1 dan tingkat signifikansinya 0,05 didapatkan 3,84. Di mana kriteria pengujiannya itu H0 ditolak apabila chi-square-nya itu lebih besar dari 3,84. Dari kriteria pengujian tersebut dapat diambil keputusan bahwa gagal tolak H0 karena chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, di mana 1,5 lebih kecil dari 3,84. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang digunakan, belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan kemampuan membaca yang menerapkan teknologi baru dibandingkan yang tidak menerapkan teknologi baru. Baik, selanjutnya uji chi-square K sampel.
Tujuan dari uji ini yaitu untuk membandingkan antara distribusi hasil observasi dengan distribusi yang diharapkan, yaitu chi-square. Dari K grup sampel independen yang masing-masing berukuran N1, N2, dan NK, ingin diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pengamatan atau hasil observasi pada tiap klasifikasi terhadap nilai yang diharapkan. Hasil observasi dari sebanyak K sampel 1 sampai 4 dapat disajikan dalam tabel berikut, di mana keterangannya N sama dengan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4, di mana N1 merupakan besarnya sampel grup 1, N2 besarnya sampel grup 2, dan seterusnya. N1 besarnya sampel yang masuk kategori 1, N2 besarnya sampel yang masuk kategori 2, di mana N besar melambangkan total sampel. Keterangan lebih lanjut yaitu O11, di mana di sini ada satu Romawi dan satu angka, yaitu hasil observasi yang menunjukkan banyaknya atau frekuensi subjek dari grup sampel 1 yang masuk atau memilih kategori 1 dan seterusnya. Untuk E11, di mana ada satu Romawi dan satu angka, yaitu menunjukkan nilai atau frekuensi grup 1 yang diharapkan yang masuk atau memilih kategori 1 dan seterusnya. Untuk metodologinya, di mana terdapat formula yang dipakai untuk statistik uji, yaitu chi-square hitung sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai R, sigma J sama dengan 1 sampai K, sama dengan 1 kali OIJ kurang EIJ kuadrat per EIJ, di mana keterangan rumusnya OIJ yaitu banyaknya frekuensi hasil observasi pada baris I kolom J, EIJ yaitu nilai atau frekuensi yang diharapkan pada baris I kolom J, I sendiri merupakan banyaknya kolom 1 sampai R, J merupakan banyaknya baris 1 sampai K. Prosedur pengujian chi-square K sampel. Yang pertama, buatlah H0, H alternatif, dan tentukan besarnya alfa. Yang kedua, masukkan frekuensi hasil observasi dalam tabel. Yang ketiga, hitung statistik uji chi-square hitung dengan formula. Yang keempat, lihat nilai chi-square tabel pada tabel chi-square dengan derajat bebas K kurang 1 dikali R kurang 1. Yang kelima, perhatikan jika p-value kecil sama dari alfa, maka tolak H0, atau bisa juga membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel jika chi-square hitung besar sama dari chi-square tabel, maka tolak H0. Yang keenam, buatlah kesimpulan dari sampel yang telah diambil tersebut. Baik, berikut kami sajikan beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, dari chi-square ke sampel, di mana tabel lebih dari 2 kali 2 dan jumlah frekuensi harapan yang di bawah 5 tidak lebih dari 20% keseluruhan sel. Soal pertama, seorang peneliti
ingin mengetahui apakah ada perbedaan efek pemakaian narkoba, ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Dipilih sampel berdasarkan kadar penggunaan narkoba berat, sedang, dan ringan. Diperoleh data sebagai berikut. Buktikan apakah ada perbedaan efek pemakaian narkoba, ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Pertama adalah penentuan hipotesis. HO sama dengan tidak ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. H1 ialah ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Kemudian menentukan tingkat signifikan. Alfa sama dengan 5%. Kemudian statistik uji menggunakan statistik uji chi-square K-sampel, di mana diperoleh jumlahnya sebagai berikut. Setelah diperoleh jumlahnya, maka menentukan frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan adalah jumlah dari baris dikali jumlah dari kolom per jumlah total sampel, di mana E11 ialah jumlah dari baris 1 sebesar 145 dikali jumlah kolom 1 sebesar 155 dibagi total sampel sebesar 400 sama dengan 56,1875 dan seterusnya untuk mencari frekuensi harapan. Setelah didapat frekuensi harapan seluruhnya, maka akan menghitung chi-square, di mana chi-square hitung sama dengan sigma dari OIJ kurang EIJ dikuadratkan per EIJ, dan diperoleh hasilnya 12,96495. Kemudian menentukan chi-square table, di mana derajat bebasnya ialah 3 kurang 1 dikali 4 kurang 1 dan diperoleh 6. Sehingga chi-square table didapat 12,5916. Kemudian adalah menentukan keputusan. Karena chi-square hitung lebih besar dari chi-square table, maka keputusannya ialah tolak H0. Dengan begitu, kesimpulan yang diperoleh ialah dengan tingkat kepercayaan 90% dan berdasarkan sampel yang ada, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa adanya perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Baik, selanjutnya beralih ke contoh soal yang kedua, yaitu dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah ada perbedaan proporsi mata kuliah pilihan berdasarkan asal kelas mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Berikut disajikan data jumlah mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Di kolom sebelah kiri merupakan daftar dari mata kuliah pilihan, yaitu agrometeorologi, teledeteksi atmosfer, dan paleoklimatologi. Kemudian A1, A2, A3, A4, A5 adalah asal kelas mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Berikut adalah data yang diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya, kita menentukan hipotesis awalnya, yaitu tidak terdapat perbedaan proporsi mata kuliah pilihan berdasarkan asal kelas mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Selanjutnya, menentukan hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan proporsi mata kuliah pilihan berdasarkan asal kelas mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Di sini menggunakan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 5% atau 0,05. Dari data OIJ yang diperoleh, kita bisa menghitung nilai EIJ. Di sini di highlight kuning,
merupakan nilai EIJ yang kurang dari 5, yaitu ada 3,82, 3,94, 4,18, dan 4,96. Dikarenakan nilai EIJ ini lebih banyak atau lebih dari 20% jumlah keseluruhan sel, maka perlu dilakukan penggabungan data. Karena jumlah EIJ yang kurang dari 5 tadi, lebih dari 20% dari jumlah keseluruhan sel, yaitu 20% dikali 15 kan sama dengan 3. Sedangkan yang kurang dari 5 ada 4 yang di highlight kuning. Maka dari itu kita perlu melakukan penggabungan sel. Sehingga A1 dan A2 di sini kita perlu gabung. Untuk syarat yang mana yang harus digabung itu tidak ada. Di sini kita melakukan penggabungan dengan data yang terdekat sehingga A1 digabung dengan A2. Maka dari itu jumlah sel juga akan berkurang. Yang tadinya sebanyak 15 sekarang menjadi 12. Yang tadinya ada 5 kolom sekarang menjadi 4 kolom. Selanjutnya kita menghitung chi-square hitung. Rumus chi-square hitung sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu OIJ dikurang EIJ dikuadratin dibagi dengan EIJ. Dilakukan dari sel pertama sampai sel terakhir. Sehingga diperolehlah nilai chi-square hitung sebesar 69,2. Selanjutnya, kita mencari nilai chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat bebasnya yaitu 6, diperoleh dari jumlah kolomnya tadi 4 kurang 1, kita tidak menggunakan 5 kurang 1 karena kolomnya sudah berkurang, kemudian dikali dengan jumlah baris yaitu 3 dikurang 1, sehingga diperoleh 6. Dari tabel chi-square, kita peroleh nilai 12,59. Keputusannya adalah karena nilai chi-square tabel yaitu 0,05 dengan derajat bebas 6 lebih kecil daripada chi-square hitung, maka kita tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan ada perbedaan proporsi mata kuliah pilihan berdasarkan asal kelas mahasiswa tingkat 2 di Universitas A. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyajian materi maupun penyampaian materi, kami